Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Suara cakaran di jendela kamar. Rena dan keluarganya pindah ke sebuah rumah yang dibeli dari teman ayahnya. Perkampungan itu tidak terlalu padat penduduk. Di sebelah kanan rumahnya ada rumah kosong dengan halaman yang sangat luas dan besar. Tetapi tembok rumahnya dan tembok rumah sebelahnya menjadi satu dan tidak ada celahnya. Tepatnya sebelah kamarnya dan sebelah kiri adalah tanaman luar yang langsung berbatasan dengan jurang. Tepatnya di sebelah kiri ruang tamunya. Dia dan ibunya harus mengikuti ayahnya yang pindah ditugaskan di kota tersebut. Mereka sudah 1 bulan menempati rumah itu. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Ibunya Rena membuka sebuah toko roti. Jadi, ibunya sangat sibuk, bahkan pulang selalu malam hari. Dan ayahnya juga begitu. Aktivitas keluarga mereka setiap hari seperti itu. Rena selalu sendirian ketika pulang sekolah. Jam 4 sore. "Rena, ini sudah malam. Kenapa kamu belum tidur juga?" tanya ibunya, yang masih melihat dia duduk sendirian di depan televisi. Jam dinding terlihat sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Memang harusnya jam segini dia sudah berada di kamar untuk tidur. Tapi malam ini berbeda. Rasanya kejadian yang kemarin malam yang mengganggu tidurnya sudah menjadi sebuah trauma bagi dirinya. Dia mendengar dengan jelas bagaimana suara kuku tajam yang setiap malam terdengar menggores jendela kayu yang ada di dalam kamarnya. "Iya Bu, sebentar lagi," jawabnya sembari terus menatap layar kaca yang ada di hadapannya. "Ya sudah, kalau begitu Ibu tidur duluan ya. Nanti jangan lupa matikan TV-nya. Sebentar Bu, boleh aku minta sesuatu?" "Rena, ini sudah malam. Kamu jangan aneh-aneh deh." "Enggak Bu, aku cuma minta ditemenin tidur malam ini saja. Boleh?" tanya Rena memelas. "Hah? Kamu itu sudah berusia 18 tahun. Masa iya masih minta ditemenin tidur? Sudah, Ibu sudah mengantuk. Ingat, TV-nya jangan lupa dimatikan kalau mau tidur." Dan Rena tidak menjawab. Dia hanya mampu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ya, dia selalu dianggap kekanak-kanakan ketika minta ditemani tidur oleh ibunya. Memang bagi sebagian orang hal ini memang sungguh tidak masuk akal. Anak gadis seusianya masih meminta untuk ditemani tidur oleh ibunya. Tapi semua itu bukanlah tanpa sebab. Dia meminta hal itu karena rasanya gangguan yang dialaminya kemarin malam sudah sangat mengganggu. Bahkan karenanya
dia tidak bisa memejamkan mata hingga menjelang pagi. Dan akhirnya Rena beranjak pergi tidur. Dan ketika mata sudah mulai terpejam, terdengar ada sosok yang selalu datang di samping kamarnya ini. Kadang ia sering terdengar seperti seorang wanita yang sedang meringis kesakitan, dan dia mencakar-cakar jendela kamarnya. Rena terbangun dan mencoba beristighfar. Dia berharap yang didengarkannya tadi adalah halusinasi saja. Namun ketika jam 12 malam, akhirnya dia ingin melanjutkan tidurnya lagi. Namun tiba-tiba saja terdengar suara ketawa cekikikan. Kemudian cakaran di jendela kamarnya semakin terdengar mengerikan. Akhirnya Rena berlari keluar. Dia berada di ruang tamu lagi. "Apa aku tidur di sini saja ya?" kata Rena dalam hati. Ya, mungkin memang sedikit lebih aman jika tidur di ruang tamu. Apalagi jarak kamar ibu tidak jauh dari sini. Jadi, jika pun terjadi sesuatu, aku bisa langsung berteriak memanggil ibu atau langsung berlari ke kamarnya. Ya, ide bagus, pikir Rena. Seketika dia pun langsung beranjak masuk ke kamar dengan berlari kecil untuk mengambil bantal dan selimut. Bahkan rasanya saat dia baru masuk ke kamar sebentar saja, seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya dari setiap sudut. Gila, biasanya seseorang akan merasa takut jika berada di tempat asing atau di tempat yang jauh dari rumahnya. Tapi aku justru merasa takut di rumah sendiri. Bahkan di dalam kamar yang sejatinya adalah tempat ternyaman bagi setiap orang. Batinnya Rena. Alhamdulillah, semoga di sini dia bisa tidur dengan nyaman, ucapnya dalam hati. Kemudian dia langsung mematikan lampu ruang tamu, karena memang sejak kecil dahulu akan selalu sulit memejamkan mata ketika lampu masih menyala dengan terangnya. Ya, walaupun lampu ruang tamu ini sudah dipadamkan, tapi cahaya lampu teras masih bisa masuk dari celah lubang angin. Hal itu membuat masih ada sedikit cahaya remang-remang yang bisa masuk ke dalam ruang tamunya. Setelah membaca doa terlebih dahulu, dia pun langsung perlahan memejamkan mata, yang memang sudah terasa mengantuk sejak tadi. Tapi apa yang dia pikirkan? Ternyata salah. Awalnya dia kira dengan tidur di sini, dia akan aman. Atau dengan kata lain, tidak akan ada gangguan seperti yang dia alami saat berada di dalam kamarnya. Baru beberapa saat memejamkan mata, dia mulai merasakan ada suara langkah kaki seseorang
dari balik tembok ruang tamunya itu. Tepatnya seperti ada seseorang yang tengah berjalan di halaman samping rumahnya. Mungkin jika memang di halaman samping rumah ini ada jalan kecil atau setapak saja, semua itu masih masuk akal. Tapi tidak, halaman samping rumahnya hanya ada tanaman luar yang langsung berbatasan dengan jurang yang menuju sebuah sungai kecil di bawahnya. Jadi, sangat tidak masuk akal jika ada orang yang lewat dari sini. Jikapun ada, kemana tujuannya? Pikirnya Rena. Kembali dia menarik nafas yang panjang, berusaha menenangkan dirinya. Dia berusaha untuk tidak memperdulikan hal itu lagi, dan kembali fokus untuk memejamkan mata dan segera tidur. Dan langkah kaki itu pun perlahan mulai tidak terdengar lagi. Dia berharap semua itu tidak akan datang lagi malam ini. Tapi dia salah. Setelah langkah kaki itu mulai hilang, sekarang dia mendengar seperti ada suara seseorang yang tengah memukul-mukulkan benda. Dia berusaha untuk tetap tenang. Dia terus menutup mata dan wajahnya dengan selimut. Sampai akhirnya terdengar suara teriakan wanita yang terdengar sangat keras sekali. Kemudian tawa yang menakutkan. Rena langsung berlari ke kamar ibunya. Dan ketika sampai di depan pintu, sosok itu terlihat di ruang tamu, menatapnya. Dan Rena berteriak, "Ibu!" Pintu pun terbuka. Ayah dan ibunya keluar dan bertanya, "Ada apa?" Tanpa menjawab, dia langsung masuk ke kamar mereka. Dan menceritakan kejadian itu. Akhirnya, pada malam berikutnya, ayahnya mencoba untuk menempati kamarnya Rena. Dan kejadian yang sama terulang kembali. Terdengar cakaran di jendela kamar. Bahkan sosok itu juga berani menampakkan dirinya. Dan mencoba mencekik leher ayahnya Rena. Ayahnya Rena membaca doa-doa, sehingga perlahan sosok itu mengeluarkan asap seperti terbakar dan dia menghilang. Barulah orang tuanya percaya bahwa Rena tidak berbohong. Akhirnya ayahnya berpikir, bagaimana kalau kejadian itu terjadi pada Rena? Bagaimana kalau makhluk itu membawa Rena? Setelah berbicara dengan ibunya, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut dan menjualnya. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.